Sekarang nih, orang Indonesia lagi diuji banyak yang nyakitin hatinya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan mendustakan salah satu cucu mulianya Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang mengaku cucu daripada bukan datuknya, dia penduduk neraka. Masa penduduk neraka bisa mengislamkan orang? Masuk akal apa enggak kira-kira? Anda ini tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Ini faktanya. Maka daripada nanti Anda ini kena imbas dari hadis tadi, Anda sadarlah, Anda pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan saat ini saya berada di ruang terbuka hijau. Semoga dengan demikian hati kita juga menjadi hijau sejuk melihat negeri yang hijau royo-royo ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di dalam kesempatan kali ini saya ingin kembali mengajak Anda untuk berpikir secara jernih, secara logis berkenaan dengan diskursus nasab yang sampai hari ini masih terus mengemuka. Kenapa? Sebab tentu karena dari pihak yang dikritisi ini tidak mau menerima secara jernih pula, dan bukan hanya tidak mau menerima ya. Jadi jawaban-jawaban yang disampaikan itu dari analisa kami tidak sesuai dengan standar kajian yang ada. Lebih kepada selain meluapkan emosional, juga ada kata-kata provokasi dan alibi-alibi yang berbeda aslinya dari substansi kajian nasab itu sendiri. Satu di antaranya, kami mendapatkan kiriman video dari seorang Habib. Di sini tertulis Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Di antara sanggahannya itu kita simak dulu, setelah itu mari kita bahas bersama. Ini di zaman sekarang nih, orang Indonesia lagi diuji banyak yang nyakitin hatinya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan mendustakan salah satu cucu mulianya Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ada hadir di sini orang yang mendustakan Bani Alawi, taubat antum. Taubat. Aneh udah nyampein sekarang. Karena antum lagi nyakitin Rasulullah. Rasulullah disakitin li'annaha Bani Alawi asyajarah al-mubarakah. Bani Alawi ini pohon yang diberkahi. Buktinya apa? Kemanapun beliau pergi, beliau membawa agama jadduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang man yantasib li ghairi abih falyatabwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengaku cucu daripada bukan datuknya, dia penduduk neraka. Masa penduduk neraka bisa mengislamkan orang? Masuk akal apa enggak kira-kira? Kalau orang kiranya cukup ya, substansinya sudah bisa kita serap. Yang pertama, bahwa Habib dalam video tadi ini telah menuduh orang-orang, terutama mungkin Kiai Imad ya, yang telah melakukan kajian itu sebagai orang-orang yang telah mendustakan. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Kemudian yang kedua, orang-orang yang sejalan dengan Kiai Imad atau mungkin tokoh-tokoh sebelumnya yang melakukan kritik atas nasab kaum ini yang disambungkan ke Rasulullah SAW tapi tidak terbukti, lalu dikatakan sebagai orang-orang yang telah menyakiti hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari sini jelas sudah bahwa jawabannya adalah untuk membuat orang awam tentunya, terutama ya, tidak berani untuk melakukan kritik. Kenapa? Karena yang melakukan kritik atas sambungnya nasab mereka yang ternyata tidak terkonfirmasi ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dikatakan telah menyakiti hati Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian, kenapa dikatakan menyakiti hati Nabi Muhammad? Karena menurut dia bahwa kaum Ba'alawi itu adalah syajarah mubarakah, pohon yang memberkahi. Jadi yang lain enggak gitu. Lalu apa buktinya? Dia mengatakan bahwa
kemanapun kelompok ini atau kaum Ba'alwi ini pergi, dia membawa agama Islam, dia membawa agama jadduhu, membawa agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan perlu pembuktian secara ilmu kesejarahan. Mana buktinya? Mungkin saja ada di antara mereka yang melakukan sebaran Islam, tetapi apakah benar seperti itu semuanya? Tadi dikatakan semuanya. Padahal kita tahu, kita gampang hari ini melacaknya, dari kalangan mereka juga ada menjadi pemuka dari agama lain. Bahkan sebagaimana telah kami informasikan di media ini, di antara marga mereka ini ada yang menjadi petinggi dari partai terlarang di negeri ini. Bagaimana bisa dikatakan kemana mereka pun pergi membawa agama jadduhu? Kan begitu. Kalau itu menjadi standar ukuran, jadi kalau kemana-mana membawa agama Islam, kemana-mana menyebarkan ajaran Islam, syukur-syukur kalau dia benar-benar mengislamkan orang-orang yang belum Islam. Kalau itu menjadi standar sebagai cucu Nabi, tentu tak bisa dipungkiri adalah kelompok Wali Songo. Kan seperti itu ya. Kalau kita mencoba membalik kenyataan dari yang sudah jelas fakta sejarahnya. Kemudian yang terakhir, dia membaca hadis. Benar memang seperti itu. Rasulullah SAW mengancam siapapun yang menisbatkan dirinya terhadap orang lain yang bukan bapaknya. Nah, ini sebenarnya yang berkali-kali disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, termasuk dalam bukunya, bahwa selain melakukan kritik, selain melakukan pelurusan, beliau juga mengharapkan atau menyadarkan, loh ini loh faktanya. Kalau mungkin Anda tidak tahu karena hanya menerima begitu saja silsilah nasab itu katanya nyambung ke Rasulullah, saya temukan data-data yang bisa diterima secara nalar akademik karena sudah melalui penelaahan dari kitab-kitab nasab yang sezaman hingga beruntun, dikomparasi juga dengan data-data kesejarahan. Kemudian belakangan ini juga ada sentuhan dari ilmu DNA, ilmu modern. Ini sudah saling menguatkan antara satu data dengan data yang lainnya bahwa Anda ini tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Ini faktanya. Maka daripada nanti Anda ini kena imbas dari hadis tadi, Anda sadarlah, Anda pelajari. Toh apa sebenarnya yang menjadi masalah kalau memang tidak terkonfirmasi lalu Anda mengakui. Intinya akan ke sana. Malah berdasarkan hadis tadi, dia beralibi apakah ada orang-orang yang masuk neraka atau penduduk neraka membawa Islam. Ini sebenarnya jawaban yang sifatnya itu hanya doktrinal dan mencari pembenaran. Ini menurut analisa saya. Nggak tahu menurut Anda, monggo dikritisi juga pendapat saya. Sebab begini ya, Islam itu setahu kita dalam konsep pemahaman kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang memiliki hadi, yang menjadi petunjuk, karena konsep orang masuk Islam itu karena hidayah. Jadi siapapun yang menyebarkan, kalau objeknya tidak mendapatkan hidayah, dia tidak akan masuk Islam. Artinya apa? Kita sebagai penyebar Islam atau siapapun Anda sebagai penyebar Islam, katakanlah demikian, jangan merasa menjadi hadi, jangan merasa menjadi yang memiliki hidayah, karena hidayah hanya milik Allah. Hal ini yang mesti kita juga lihat, karena dengan demikian akan muncul kesadaran diri, kerendahan hati, dan tidak lantas mengatakan apakah orang yang menyebarkan Islam, apakah orang yang telah mengislamkan orang lain menjadi penduduk neraka. Karena sekali lagi, kita atau siapapun beliau-beliau ini, katakan Wali Songo, hanya menjadi perantara dari hidayah Allah agar satu kelompok, agar satu kaum masuk Islam. Dan sekali lagi kembali kepada awal, apakah di antara mereka ada yang melakukan sebaran Islam yang masif atau setidaknya personal?
Mungkin saja ada, karena namanya wasilah menurut saya bisa Allah anugerahkan kepada siapapun. Bahkan saya memiliki teman, katakanlah demikian walaupun lebih tua, beliau masuk Islam karena mendengar suara azan di toa yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Demikian pengakuan kepada saya. Padahal ini toa. Dengan ini membuktikan bahwa alat buatan orang non-muslim saja bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara dari sampainya azan untuk kemudian sampai kepada hati sahabat saya itu, yang kemudian Allah berikan hidayah dan dia masuk Islam. Saudara-saudaraku sekalian, dari sini tak bosan-bosan saya mengajak kita semua untuk berpikir secara logis, secara jernih. Dan video tadi hanya bagian dari gambaran yang terjadi pada saat ini, dan yang kerap pula mereka sampaikan untuk memberikan jawaban-jawaban yang semestinya jawabannya bukan seperti itu ya. Kajian ilmiah itu dijawab juga dengan kajian, bukan dengan doktrin, dengan mengatakan apabila kita membatalkan nasab mereka, apabila kita menganggap mereka bukan turunan Nabi, lantas kita telah menyakiti hati Nabi dan sebagainya. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.